Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Zuhasana dari kelompok 5. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai psikologi humanistik. Abraham Maslow, lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, adalah seorang psikolog yang terkenal sebagai pendiri psikologi humanistik dan pengembang teori hierarki kebutuhan. Maslow adalah anak tertua dari 17 saudara dalam keluarga imigran Yahudi, dan ia mengembangkan minat dalam psikologi saat belajar di Universitas Wisconsin. Setelah menyelesaikan gelar doktor di Universitas Brooklyn, Maslow mulai bekerja di bidang psikologi. Tetapi, ia merasa bahwa pendekatan psikologi yang ada saat itu terlalu fokus pada masalah dan patologi, tanpa memperhatikan potensi positif manusia. Maslow dikenal karena teorinya tentang hierarki kebutuhan yang digambarkan dalam bentuk piramida. Menurutnya, kebutuhan manusia terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini mengusulkan bahwa individu perlu memenuhi kebutuhan dasar sebelum mereka dapat mengejar tujuan yang lebih tinggi, seperti pengembangan diri dan pencapaian potensi penuh. Maslow berfokus pada studi individu yang dianggap berhasil dalam mengatasi tantangan hidup dan mencapai potensi mereka, termasuk tokoh-tokoh seperti Albert Einstein dan Eleanor Roosevelt. Ia menekankan pentingnya pengalaman positif, kreativitas, dan hubungan interpersonal dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Selain itu, ia juga berbicara tentang pentingnya nilai-nilai dan tujuan hidup yang bermakna, mengarahkan perhatian pada aspek-aspek positif dari keberadaan manusia. Maslow juga berkontribusi dalam pengembangan psikologi positif yang menekankan aspek-aspek baik dari kehidupan manusia dan pencarian kebahagiaan. Ia berperan penting dalam mengubah fokus psikologi dari analisis masalah ke pemahaman tentang potensi dan kekuatan individu. Pendekatannya telah memengaruhi berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan konseling. Abraham Maslow meninggal pada 8 Juni 1970. Tetapi warisannya tetap hidup melalui teori-teorinya yang terus berpengaruh dalam psikologi dan pengembangan diri. Pemikiran tentang kebutuhan dan aktualisasi diri masih relevan dan sering digunakan dalam berbagai konteks, memberikan wawasan yang mendalam tentang cara manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kepuasan dalam hidup mereka. Abraham Maslow telah menghasilkan banyak karya, di antaranya yaitu yang pertama, Motivation of Personality tahun 1954. Karyanya memperkenalkan tentang teori hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bagaimana individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum mengejar aktualisasi diri. Yang kedua, ada Toward a Psychology of Being tahun 1962. Di buku ini, Maslow membahas aspek positif dari psikologi, menekankan pentingnya pengembangan diri dan potensi manusia. Yang ketiga ada The Further Reaches of Human Nature tahun 1971. Karya ini mengeksplorasi potensi manusia dan pengalaman puncak, di mana individu merasakan keutuhan dan kedamaian. Maslow membahas bagaimana pengalaman ini dapat memperkaya kehidupan dan memperluas pemahaman kita tentang diri sendiri. Yang keempat ada A Theory of Human Motivation tahun 1943. Artikel ini memperkenalkan model hierarki untuk pertama kalinya. Maslow menyajikan argumentasi bahwa kebutuhan manusia dapat dibagi dalam tingkatan dan pemenuhan satu tingkat diperlukan untuk mencapai tingkatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zeta Amani dengan NIM 0603524066 akan memperkenalkan salah satu tokoh dari psikologi humanistik, yaitu Rollo May. Rollo May lahir pada tahun 1909 di Ada, Ohio, dan wafat pada tahun 1994. Pada saat kematiannya di wilayah San Francisco, ia merupakan salah satu pemikir psikologi terkemuka di dunia. Dengan meningkatnya kecemasan yang disebabkan oleh pandemi global, tulisan-tulisannya tentang pertumbuhan pribadi, kreativitas, psikologi eksistensial, dan psikoterapi menjadi lebih relevan dan penting dari sebelumnya. May mengaitkan minatnya pada psikologi dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya tidak harmonis. Sebagai mahasiswa, May belajar bahasa Inggris di Michigan State dan memperoleh gelar sarjana dari Oberlin College di Ohio. Setelah lulus,
May mengajar bahasa Inggris di Salonika, Yunani, dan selama di sana ia melakukan perjalanan untuk menghadiri seminar yang disampaikan oleh Alfred Adler. Kembali ke Amerika, May memperoleh gelar sarjana dalam bidang teologi pada tahun 1938 dan menjabat sebentar sebagai pendeta sebelum mendaftar di Columbia College untuk mengejar gelar doktor dalam psikologi klinis. May menjabat sebagai konselor, anggota fakultas, dan rekan di William Alanson White Institute di New York City mulai tahun 1943 dan ia memulai praktiknya sendiri pada tahun 1946. Dari tahun 1955 sampai tahun 1975, May mengajar di New School for Social Research dan pada tahun 1975 ia pindah ke California. Ia terkenal karena banyak bukunya termasuk Man's Search for Himself, Love and Will, The Meaning of Anxiety, dan The Courage to Create. Kontribusi Rollo May terhadap psikologi. May membantu memperkenalkan psikologi eksistensial pada tahun 1958 ketika ia bekerja sama dengan Ernest Angel dan Henry Ellenberger untuk menyunting buku Existence. May sangat dipengaruhi oleh teori-teori filsafat lainnya seperti humanisme. Tujuan utamanya adalah untuk memahami mekanisme dan realitas yang mendasari penderitaan dan krisis manusia. Ia melakukannya dengan menggabungkan unsur-unsur humanisme dengan eksistensialisme dalam pendekatannya terhadap terapi. Seperti psikolog lain pada masanya, May berpendapat bahwa perkembangan berlangsung melalui tahap-tahap tertentu, di mana seseorang harus menghadapi krisis atau tantangan tertentu. Tahap-tahap tersebut meliputi 1. Kepolosan. Seorang bayi memiliki sedikit dorongan selain keinginan untuk hidup. 2. Pemberontakan. Anak yang sedang berkembang mencari kebebasan tetapi tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik. Yang ketiga, keputusan. Tahap transisi di mana seorang remaja atau dewasa muda membuat keputusan tentang hidupnya sambil mencari kemandirian lebih lanjut dari orang tuanya. Keempat, ada biasa, tahap kedewasaan. Karena kewalahan dengan tuntutannya, orang dewasa muda cenderung mencari perlindungan dalam konformitas dan tradisi. Yang terakhir ada kreatif. Ini menandai titik aktualisasi diri yang produktif dan kreatif, di mana seseorang bergerak melampaui egoisme dan keterlibatan diri. Meskipun tahapan-tahapan tersebut terkait dengan tahapan perkembangan anak dan dewasa, setiap orang pada usia berapapun dapat memasuki tahapan-tahapan ini. Beberapa orang yang melewati tahapan-tahapan tersebut atau berulang kali kembali ke tahapan tertentu. May juga menekankan pada kecemasan, dengan menyatakan bahwa kecemasan sebenarnya merupakan katalis utama dalam kehidupan manusia yang memungkinkan orang untuk berbuat keputusan yang berani. Kecemasan juga dapat membantu orang menghindari bahaya sekaligus memperdayakan mereka untuk menemukan cara agar tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang James Bugental. James Bugental adalah seorang psikolog dan terapis eksistensial humanistik asal Amerika yang berpengaruh. Dikenal karena kontribusinya dalam psikologi humanistik dan psikoterapi eksistensial. Setelah memulai karirnya dalam psikologi akademik dan psikoanalisis, Bugental merasa tidak puas dengan pendekatan psikoanalitik tradisional dan beralih ke filsafat eksistensial. Ia terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Viktor Frankl, Rollo May, dan Martin Heidegger. Pada tahun 1960-an, Bugental menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan psikologi humanistik yang juga melibatkan tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Bugental menulis berbagai buku penting, termasuk The Search for Authenticity 1965, Existential Humanistic Psychology 1978, dan The Art of the Psychotherapy 1999, yang hingga kini menjadi referensi utama dalam bidang psikologi eksistensial. Karya-karyanya fokus pada pentingnya pengalaman hidup individu dan pencarian makna hidup melalui terapi yang autentik dan berbasis pada kesadaran eksistensial. Pemikiran utama James Bugental. Yang pertama, autentisitas dan keberadaan. Bugental menekankan pentingnya hidup secara autentik, yakni hidup sesuai dengan pilihan dan nilai pribadi tanpa terjebak dalam ekspektasi eksternal. Hal ini berkaitan dengan filosofi eksistensial yang menuntut individu untuk menciptakan makna dalam hidupnya sendiri. Yang kedua, terapi eksistensial. Bugental melihat terapi sebagai sebuah proses untuk membantu individu dan menghadapi isu-isu eksistensial seperti kesadaran akan kematian, kesendirian, dan pencarian
makna hidup. Bagi Bu Gental, terapi bukan hanya tentang mengatasi masalah psikologis, tetapi juga tentang memperdalam pemahaman tentang keberadaan manusia. Yang ketiga, hubungan terapeutik yang otentik. Dalam terapi, Bu Gental menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang otentik dan penuh keterlibatan. Terapi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengamat objektif, tetapi sebagai individu yang hadir dengan penuh empati, kejujuran, dan keterbukaan dalam mendampingi klien. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Bu Gental mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, tetapi kebebasan ini datang dengan tanggung jawab. Kesadaran tentang kebebasan ini dapat memunculkan kecemasan eksistensial, namun juga merupakan kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan pemenuhan makna hidup. Yang kelima, tantangan eksistensial. Bu Gental mengidentifikasi 3 tantangan utama dalam kehidupan manusia: kematian, kesendirian, dan pencarian makna. Terapi eksistensial bertujuan membantu individu menghadapinya, menerima ketidakpastian hidup, dan berusaha menemukan makna dalam kehidupan mereka. Yang keenam, kesadaran diri dan kehadiran. Bu Gental menekankan pentingnya kesadaran akan momen saat ini dalam terapi. Dengan hadir secara penuh dalam setiap momen, klien dapat lebih memahami diri mereka dan membuat pilihan yang lebih autentik. Yang terakhir, transformasi dan pertumbuhan pribadi. Bu Gental percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang. Meskipun proses tersebut penuh tantangan, terapi adalah ruang untuk individu menghadapi hambatan-hambatan internal dan tumbuh menuju kehidupan yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, pemikiran Bu Gental berfokus pada penerimaan manusia dalam bentuk utuhnya dan memberi ruang bagi individu untuk mengeksplorasi keberadaan mereka, menemukan makna hidup, dan hidup secara autentik. Pendekatannya yang eksistensial humanistik menekankan kebebasan, tanggung jawab, serta pencarian makna sebagai inti dari pengalaman manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Di sini saya ingin membahas tentang Gordon Willard Allport. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-soalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Menurut Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Kecenderungan ini disebut Allport dengan pemungsian opportunistik. Pemungsian opportunistik bersifat reaktif, berorientasi masa lalu, dan biologis. Sekalipun demikian, Allport menganggap pemungsian oportunistik ini tidak terlalu penting dalam memahami perilaku manusia. Justru kebanyakan perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang berfungsi dalam rangka ekspresi diri yang oleh Allport disebut pemungsian appropriate. Maksudnya adalah apapun yang dilakukan seseorang dalam hidup biasanya adalah demi menunjukkan siapa dirinya. Pemungsian ini bersifat proaktif, berorientasi masa depan, dan psikologis. Kata appropriate berasal dari kata proprium yang berarti konsep diri. Maksud dari Allport dengan memberi tekanan lebih kepada proprium ialah untuk mendefinisikan konsep diri sehati-hati mungkin. Dalam melihat konsep diri tersebut, Allport memakai 2 pendekatan, yakni fenomenologi dan fungsional. Secara fenomenologis, artinya diri sebagaimana yang dialami sehari-hari, yang terdiri dari berbagai aspek yang esensial, lawan dari aspek yang insidental dan aksidental. Hangat, lawan dari diri yang dingin dan kabur, serta sentral, lawan dari diri sampingan. Di sini ada teori psikologis kepribadian menurut Gordon Allport. Traits adalah kunci dalam mendefinisikan struktur teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport. Gordon Allport berpendapat bahwa pengertian-pengertian kebiasaan, trait, sikap, diri, dan teori psikologi kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda satu sama lain. Gordon Allport menekankan pada trait di mana ia menyatakan bahwa intensi yang berbeda itu dari attitude. Teori-teori Gordon Allport kemudian dinamakan trait psikologi. Di sisi lain, tanggapan Gordon Allport mengenai sifat juga berbeda dan mendetail. Bagi Gordon Allport, sifat adalah konstitusi kejiwaan atau bagian dari jiwa yang melalui darah dan memiliki hubungan dengan jasmaniah atau biologis dan bersifat hereditas.
termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional. Kontribusi Gordon Allport dalam psikologi. Yang pertama adalah teori kepribadian. Allport mengembangkan pendekatan psikologi kepribadian yang berfokus pada individualitas dan uniknya setiap individu. Ia menekankan pentingnya memahami kepribadian melalui studi kasus dan observasi individual. Yang kedua adalah konsep proprium. Allport memperkenalkan konsep proprium yang mengacu pada pengalaman pribadi dan unik seseorang. Ia menekankan bahwa proprium adalah bagian integral dari identitas individu dan mempengaruhi perilaku mereka. Yang ketiga ada klasifikasi sifat-sifat kepribadian. Allport mengembangkan pendekatan klasifikasi sifat-sifat kepribadian yang mengidentifikasi berbagai tipe sifat yang dapat digunakan untuk mengembangkan individu. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak penelitian tentang sifat kepribadian. Lalu yang terakhir adalah teori sifat fungsional. Allport juga mengembangkan teori sifat fungsional yang menyatakan bahwa sifat-sifat kepribadian muncul sebagai respon terhadap tuntutan dan tantangan dalam lingkungan individu. Ini menggambarkan sifat-sifat sebagai alat adaptasi individu. Sekian, terima kasih. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat, adalah seorang psikolog Amerika yang mencetuskan pendekatan non-direktif atau berfokus kepada klien dalam psikoterapinya, yang menekankan hubungan antar pribadi antara terapis dan klien, yang sebelumnya dikenal sebagai pasien, di mana klien menentukan arah, kecepatan, dan durasi pengobatan. Teori Rogers didasarkan kepada pengalamannya sendiri saat bekerja dengan anak-anak. Karyanya berfokus pada membantu orang tua memahami anak-anak mereka dengan lebih baik dan mengajarkan mereka untuk menerima anak-anak mereka tanpa ada syarat. So it's like unconditional love. Teori real versus ideal self ini adalah salah satu teori utama yang dibuat oleh Carl Rogers tentang kepribadian yang berkaitan dengan konsep diri, yaitu pemikiran dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Bagaimana misalnya Anda menjawab pertanyaan, siapa saya? Jawaban Anda bisa menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Jika jawaban Anda cenderung positif, maka Anda cenderung merasa baik tentang diri Anda dan melihat dunia sebagai tempat yang aman dan positif. Jika jawaban Anda lebih banyak negatif, maka Anda mungkin merasa tidak puas dengan siapa diri Anda. Rogers lebih lanjut membagi konsep diri menjadi dua kategori, yaitu diri ideal dan diri nyata. Diri ideal adalah orang yang diri yang ideal adalah goal yang ditetapkan untuk improve seorang individu, dan real self adalah keadaan individu saat itu. Rogers menekankan pentingnya mencapai konsistensi antara kedua diri ini. Kita mengalami kongruensi ketika pemikiran kita tentang diri kita yang nyata, real self, dan ideal self sangat mirip satu dengan lain. Maka konsep diri kita bisa dibilang akurat. Lalu ada juga teori yang dibuat oleh Rogers, yaitu Rogers percaya bahwa orang memiliki kebutuhan atas harga diri dan penghargaan positif dari orang lain, so validation. Cara orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka menilai diri mereka memainkan peran penting dalam kesejahteraan. Selama tahun-tahun awal,
Anak-anak diharapkan belajar bahwa mereka itu dicintai dan diterima oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya yang berkontribusi pada perasaan percaya diri dan harga diri. Penghargaan positif tanpa syarat dan pengasuhan selama bertahun-tahun awal kehidupan dapat membantu berkontribusi pada perasaan harga diri saat seseorang tumbuh dewasa. Rogers percaya bahwa ketika orang mengalami penghargaan positif bersyarat, di mana harus ada persyaratan dari action yang bergantung pada tindakan individu, maka incongruence atau ketidakcocokan dapat terjadi. Ketidakcocokan ini terjadi ketika pandangan seorang tentang diri mereka diri ideal mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka alami di kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimita Mumtaz Denula dengan NIM 0660352401. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Otto Rank. Otto Rank lahir pada tanggal 20 April 1824 dan wafatnya pada tanggal 31 Oktober 1939 di usianya yang ke-55 tahun. Beliau merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Otto Rank menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi transpersonal. Beberapa karya utamanya ialah Art and Artist, Truth and Reality, and Will Therapy. Persoalan lain yang dibahas oleh Rank ialah menyangkut kreativitas seniman. Menurut Rank, seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kehendaknya sendiri sekaligus menginginkan keabadian yang hanya dapat dicapai lewat mengidentifikasikan dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempatnya hidup. Seni yang baik harus dipahami sebagai peleburan hal material dengan spiritual, yang spesifik dengan yang universal, dan individu dengan humanitas. Peleburan itu tidak mudah dan harus dimulai dari kehendak. Berdasarkan cara bagaimana seseorang berjuang mendapatkan kemerdekaannya, salah satu hal yang dikaji oleh Rank ialah menyangkut persoalan lahirnya mitos. Menurut Rank, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah alat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman masa kecil komunal. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai, saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan yang terbaik kepada kita. Kotak atau keranjang dalam mitos menyimbolkan rahim, sedangkan air menyimbolkan kelahiran. Binatang atau manusia setengah binatang menyimbolkan orang tua. Pembalasan dendam adalah tanda kemarahan terhadap tindakan orang tua yang tidak memperhatikan kita. Persoalan yang menggambarkan tiga tipe kepribadian. Tiga tipe kepribadian adaptif. Yang pertama, tipe kepribadian adaptif, yaitu orang dengan tipe kepribadian ini belajar menghendaki apa yang dipaksakan pada mereka. Pribadi semacam ini biasanya pasif dan dimiliki kebanyakan orang. Yang kedua, tipe kepribadian neurotik. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kehendak yang lebih kuat ketimbang kebanyakan orang, namun sibuk dengan perang melawan dominasi internal dan eksternal. Bahkan ada yang berusaha memerangi ekspresi dari keinginan mereka sendiri sehingga tidak ada lagi kehendak yang tersisa untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Secara moral, mereka memiliki perkembangan moral yang lebih baik ketimbang mereka yang berkepribadian adaptif. Yang ketiga, tipe terakhir adalah tipe kepribadian produktif. Ini adalah orang dengan tipe kepribadian berusaha menerima dan menyatakan diri mereka sebagai adanya untuk berusaha mencapai yang ideal. Inilah titik-titik yang akan dituju kehendak. Seniman menciptakan dirinya sendiri lalu menciptakan dunia yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh Rank, tipe ini disebut kepribadian seniman, kepribadian jenius, atau kepribadian kesadaran diri. Pemikiran. Trauma lahir. Otto Rank merupakan
tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan istilah trauma lahir. Istilah ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai dasar dari semua jenis kecemasan. Freud meyakini bahwa trauma lahir merupakan suatu prototipe yang secara umum sesuai untuk semua jenis kecemasan. Kemandirian manusia. Otoran menganggap manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Manusia memiliki kebutuhan untuk mandiri. Karenanya manusia tidak dapat tertekan dan dikuasai oleh ketidaksadarannya. Psikoterapi. Ketertarikan Otoran terhadap psikologi merupakan pengaruh dari pekerjaan dari Carl Gustav Jung sebagai psikolog. Otoran kemudian meminati mitologi, seni, dan cerita yang dapat dikaitkan dengan psikologi. Ia kemudian membuat metode psikoterapi yang mengutamakan pengalaman mengenai tempat sekarang dan waktu sekarang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.